Was unfair. Halo guys, kembali lagi di channel Sinemaji nggak pakai recap. Dan ya, sudah beberapa lama ini ya kita nggak upload. Dan kali ini gue akan merutinkan lagi karena beberapa minggu sebelumnya gue sempat terkena penyakit yang namanya kantong kering. Jadi ya udah nggak usah dibahas dah. Langsung aja yuk kita review filmnya. Nah kali ini gue punya film yang film ini tuh pokoknya memorable banget lah, nostalgia. Gue pasti bakal tahu ini tuh film apa. Film ini berjudul Bruce Almighty atau Bruce yang Maha Kuasa. Nah ceritanya gimana tuh? Ceritanya adalah Bruce, seorang pria yang ya dia tuh kerjaannya jadi orang yang bisa ngabulin permintaan gitulah. Ya tapi dia tetap bukan Tuhan loh, karena Tuhan yang asli hanyalah. Oke, langsung aja kita sikat ceritanya bersama-sama guys. Bruce Almighty adalah kisah seorang reporter berita bernama Bruce Nolan yang meliput berita ringan untuk berita di TV Buffalo, New York. Nah cerita ini dibuka dengan Bruce yang ada di sebuah tempat ya, dan dia sedang melaporkan sebuah liputan tentang kue terbesar yang pernah dipanggang di New York. 10 feet 4 inches, we have a new record! Seusai meliput guys, ia bergegas kembali ke stasiun. Bruce terjebak di kemacetan lalu lintas dan melampiaskannya rasa frustasinya tentang kenyataan kalau hidupnya itu cuman stuck aja dan gak bisa maju. Ia pun akhirnya datang terlambat ke sebuah pertemuan penting. Rekan-rekan stafnya termasuk musuh bebuyutannya yang bernama Evan Baxter menghujat Bruce tanpa ampun tentang liputannya yang aneh di sebuah roti itu, yang semakin memperburuk kepahitannya karena ia juga dicemoohi mengenai karirnya. Dan seusai rapat itu pun guys, ia memohon bosnya untuk mempertimbangkan dia di posisi pembawa berita. Malamnya, Bruce menonton berita dengan pacarnya nih, Grace Connelly, di apartemen miliknya. Mereka duduk di sofa dengan anjing mereka guys. Grace mencoba untuk meminta bantuan Bruce dengan album foto yang memperingati hal-hal penting dari hubungan mereka. Tapi Bruce terlalu sibuk sampai dia melihat foto mereka lagi ngewe dan membawa Grace ke kamar tidur. Keesokan paginya guys, Bruce menurunkan Grace di Palang Merah Amerika untuk mendonorkan darah. Dia masih dalam suasana hati yang buruk, jadi dia memberikannya sebuah tasbih, mengatakan dia membutuhkan lebih dari dia. Bruce dengan enggan mengambil tasbih itu yang tidak berguna baginya karena dia tidak pernah berdoa, dan mengolok-ngolok Grace karena membuang-buang waktu untuk memberikannya darah. Di stasiun TV-nya, Bruce mengetahui kalau dia dikirim ke lapangan untuk meliput sebuah cerita penting di air terjun Niagara guys. Dengan asumsi dari promosi yang jelas ini bahwa dia berada dalam antrean untuk posisi pembawa berita yang baru aja dibuka guys. Produser pun mengatur adegan di depan air terjun yang spektakuler itu, dengan Bruce ada di dalam topi payung yang lucu yang mewawancarai seorang wanita tua tentang hari-hari awal di Niagaranya. Bruce dikelilingi oleh derasnya air terjun. Bruce pun sedikit terganggu karena mendengar kabar pengumuman besar dari stasiun. Ia pun menunggu dengan terengah-engah untuk mendengar bahwa dia mendapatkan promosi jabatan. Sebaliknya, posisi tersebut diberikan kepada Evan. Congratulations, Evan. Thanks, Susan. I'm thrilled and honored. And as you said, Dan Bruce mengalami kehancuran serius di depan kamera. Ia berulang kali menghina Evan, melecehkan dua orang yang diwawancarai secara verbal, dan kemudian menutup laporannya dengan perkataan dengan kasar. I'm Bruce Nolan for Eyewitness News. Back to you, fuckers. Akhirnya, si jaringan TV pun memecat Bruce dan dia dibuang ke jalan dengan semua barangnya guys. Kasihan ya, tapi biarin dah. Bruce pun lalu pulang larut malam untuk makan malam dan berkelahi dengan Grace nih. Grace mencoba yang terbaik untuk menenangkannya, dan dalam amarahnya pada kehidupan, dia menyalahkan, menuju, dan menyebut hidup mereka biasa-biasa aja. Namun hal ini membuat Grace malah marah dan keluar dari apartemennya. Waduh, karena marah Bruce pun pergi. Ia mencoba menenangkan amarahnya dan mengutuk Tuhan. Namun apa yang terjadi guys? Ia malah menabrak dan membuat rusak mobilnya sendiri. Pria yang marah pun membuang tasbihnya ke danau serta mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali ke apartemennya. Esok paginya, alarm Bruce mulai berbunyi berulang kali. Dia akhirnya menjadi sangat kesal sehingga melemparkan alarmnya ke jalan. Pagi hari ini,
Hal itu pun menambah stresnya ketika anjingnya pipis sembarangan guys di kursi kesayangannya. Ia pun membuang anjingnya ini ke jalan serta mengajarinya cara untuk pipis. Bruce yang ada di jalan mendengar alarmnya lagi berbunyi dan menunjukkan sebuah nomor guys. Bruce memanggil nomor itu dan mendengarkan rekaman seseorang yang tampaknya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Penasaran, dia pun pergi ke alamat yang dia dapatkan melalui telepon. Ia pun menemukan dirinya di distrik Gudang Buffalo. Bruce keluar dari mobil untuk mencari alamatnya. Tapi lagi-lagi, ya apa sih guys? Ia menginjak genangan air besar yang kotor dan memercik ke seluruh celana jeansnya. Dia memasuki gudang itu untuk menemukan bahwa lantai dasar memang kosong, kecuali hanyalah petugas kebersihan aja yang sedang mengepel lantai. Bruce pun menanyakan arah ke kamar 7 di lantai 7. Merasa sangat kesal karena liftnya nggak berfungsi, ia pun naik melewati tangga. Sesampainya di lantai 7, Bruce mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar dan kosong yang dicat putih bersih. Saat dia meminta bantuan, petugas kebersihan itu pun menuruni tangga dan menanggalkan bajunya dan duduk di belakang meja putih yang mengenakan setelan putih dan mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Gua? Bruce, I'm God. Bingo! Tuhan melanjutkan untuk membuktikan kekuatannya dengan menunjukkan kepada Bruce sebuah lemari arsip yang berisi semua yang pernah terjadi dalam hidupnya. Laci itu sangat panjang, sehingga mendorong Bruce ke seberang ruangan, lalu terbanting menutup lagi menyeret Bruce ke belakang. Bruce tentu saja masih skeptis. Jadi dia dan Tuhan memainkan permainan di mana Tuhan menebak beberapa banyak jari yang diangkat Bruce. Bruce akhirnya yakin bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi ketika dia mengangkat satu tangan dengan 7 jari seperti yang Tuhan katakan. 7. What the fuck? Tuhan punya rencana untuk Bruce. Karena Bruce berpikir Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik, dia akan memberikan Bruce semua kekuatannya dan melihat apakah Bruce bisa melakukan yang lebih baik. Tuhan setelah memberi kekuatan Bruce, akhirnya segera pergi meninggalkannya. Bruce cepat-cepat keluar, tidak percaya sepatah kata apapun tentang apa yang dikatakan Tuhan yang menyombongkan diri ini kepadanya. Di luar, di jalan, Bruce menemukan bahwa dirinya ini bisa berjalan melintasi genangan air yang membuatnya tersandung sebelumnya. Mobilnya juga tidak akan hidup sampai dia membenturkan tangannya ke kemudi dan berteriak, "Start!" Saat dia mengemudi, dia menyadari bahwa semua fantasinya, seperti misal nih menjadi Clint Eastwood. Kalau kalian Clint Eastwood itu ya seorang aktor, dengan mudah menjadi kenyataan. Bruce lalu berhenti di restoran untuk memesan kopi dan pelayannya meyakinkan dia untuk menambahkan pesanan sup tomat. Dia setuju, lalu memutuskan untuk mencoba membelah laut merah dengan semangkok supnya. Bagian sup itu pun akhirnya menjadi 2. Rambut Bruce berterbangan, membuat pelanggan lain takjub. Tuhan pun muncul entah dari mana, duduk di seberang Bruce saat dia akhirnya menyadari bahwa dia memang memiliki semua kekuatan Tuhan. Bruce dan Tuhan pun kemudian berjalan-jalan guys, di mana Tuhan memberitahu Bruce tentang 2 aturan kekuatannya. Dia nggak bisa memberitahu siapapun kalau dia adalah Tuhan, dan dia nggak bisa menuruti kehendak bebas. Bruce kemudian melihat sebuah kapal berlayar melewatinya dan dia menyadari kalau mereka berdua sedang berjalan di sebuah danau di Buffalo. Tuhan kemudian meninggalkan Bruce dan Bruce kabur untuk bersenang-senang dengan kekuatannya. Kembali ke pusat Buffalo, Bruce berjalan di jalan dengan gembira guys. Dia menggunakan kekuatannya untuk apapun yang dia inginkan. Dia mengarahkan jarinya ke hidran menyebabkannya meledak dan air terbang keluar. Dia kemudian melihat seorang gadis yang menariknya dan berjalan melewatinya. Lalu ia menyebabkan embusan angin untuk mengangkat roknya, memberinya pandangan pakaian di dalam dan pantatnya yang juga melihat satu set pakaian trendy yang dikenakan oleh manekin di etalase toko dan menggunakan kekuatannya untuk menukarnya dengan pakaiannya sendiri. Nah lalu guys, saat dia melangkah lebih jauh di jalan, Bruce melihat geng yang memukulinya sebelumnya dan memutuskan untuk membalas dendam pada mereka. Dia menuntut agar mereka meminta maaf kepadanya, tapi mereka cuma guyu aja, dan Bruce diberitahu oleh pemimpin geng bahwa dia akan mendapatkan permintaan maafnya pada hari seekor monyet keluar dari pantatnya. Namun berkat kekuatan Bruce, itulah hari itu, dan seekor monyet pun keluar dari bagian belakang pria itu. Waduh, preman lainnya kabur, tetapi dikejar oleh segerombolan lebah yang dimuntahkan oleh Bruce setelah mereka berlari. Dia pun kemudian memerintahkan monyet itu pun untuk kembali ke pantat pimpinan geng. Aduh. Bruce kemudian menteleport dirinya ke puncak gedung pencakar langit, menciptakan badai petir dan mengatakan, "Saya Bruce Almighty, kehendakku akan terkabul. Bul 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 bul."
Kembali di apartemen mereka, Grace sedang duduk minum anggur ketika dia mendengar Bruce bernyanyi di luar guys. Ketika dia membuka pintu, dia menciumnya dan memberinya karangan bunga. Aduh, emang kenapa sih? Sementara Grace pergi untuk mengambil vas bunga, Bruce menuju ke balkon, memerintahkan stereo untuk memainkan musik romantis. Dia pun kemudian mengubah langit malam agar lebih romantis guys. Dia menghapus awan, menciptakan bintang, dan menarik bulan lebih tegak. Grace kemudian berjalan keluar balkon, dan langit yang romantis membuatnya menjadi sangat terangsang. Aduh, mereka mulai berciuman guys. Sebelum Grace lari ke kamar mandi untuk bersiap berhubungan, Grace kemudian berlari ke kamar tidur menggunakan kekuatannya untuk mematikan lampu, menyalakan lilin, dan membuat pakaiannya jatuh. Bruce kemudian memutuskan untuk menggunakan hadiah kekuatannya untuk mendorong Grace ke kamar tidur dan memberikannya sedikit hadiah. Grace kemudian muncul dari kamar mandi penuh nafsu, dan dia menerkam Bruce untuk malam bercinta yang menyenangkan dan tidak terlukiskan. Keesokan paginya guys, Grace menonton TV dan melihat laporan berita tentang gelombang pasang di Jepang yang disebabkan oleh aktivitas bulan yang tidak biasa. Sementara itu guys, Bruce masih di tempat tidur. Dia terbangun oleh suara-suara yang aneh di kepalanya, tapi dia dengan cepat mengabaikannya guys. Bruce berpakaian nih, dan dia turun ke bawah. Sebelum duduk untuk sarapan, mereka secara singkat membahas tentang gimana bercinta malam sebelumnya. Yang mereka berdua sepakati itu adalah hal yang enak dan hal yang surgawi. Grace kemudian memberitahu Bruce bahwa ketika dia bangun pagi itu dia merasa tetenya lebih besar. Dia menyangkal bahwa mereka lebih besar, tapi dia bersikeras itu hanya perasaannya saja. Seusai sarapan, Bruce pun pergi untuk mendapatkan pekerjaannya kembali guys. Wow. Ia pun lalu sedikit mencoba untuk memainkan kekuatannya lagi guys. Ia mengubah mobil rusaknya menjadi mobil sport keren dan segera memacunya di jalan. Akhirnya Bruce pun sampai di lokasi TKP kepolisian. Ia berdebat dengan rekannya lagi yang mencemooh dirinya. Look what the cat coughed up. Channel 7, right? Ia dengan kekuatannya pun membuat anjing kepolisian menemukan tubuh dari Jimmy Hoffa. Ia pun akhirnya mendapatkan liputannya kembali. Sementara rekannya yang lain malah mendapat tuduhan menyimpan ganja di vannya. Bruce lalu melapor kembali ke stasiun. Semua orang bertepuk tangan dan Bruce dipekerjakan kembali ke pekerjaan lamanya untuk melaporkan cerita-cerita dan berita-berita yang gak jelas yang entah bagaimana berubah menjadi berita terkini guys. Berita demi berita diliput oleh Bruce sampai dia menjadi orang yang cukup populer. Nah, pada malam pertama Evan sebagai pembawa berita, Bruce pun menggunakan kekuatan spesialnya untuk memberinya kegagapan yang memalukan. Bruce sekarang menjadi semakin terpesona dengan kekuatannya dan kemampuan barunya untuk melakukan apapun yang dia inginkan untuk membuat hidupnya lebih baik. Dia mencoba untuk bersikap baik kepada Grace yang berpikir bahwa dia berada di momen lamaran pernikahan menurut Grace. Mereka pun pergi makan malam di restoran tempat mereka pertama kali bertemu, dan dia berlutut dengan cara yang romantis, bukan untuk lamaran pernikahan, tetapi untuk membual bahwa dia akhirnya mendapatkan sebuah promosi. Grace bingung dan terluka oleh perilaku aneh Bruce. Sementara itu, Bruce mulai mendengar suara-suara di latar belakang, seperti kerumunan besar yang mengobrol di kejauhan. Kadang-kadang kebisingan meningkat hampir menjadi raungan dan mulai membanjiri dia. Dia yang stres dan frustasi pun keluar dari restoran dan akhirnya marah-marah karena mendengar suara yang aneh guys. Dalam kebisingannya ini, Tuhan pun muncul dan memberitahu Bruce kalau dia mendengar suara orang yang berdoa. Bruce pun mencoba berbagai cara untuk menangani semua doanya. Akhirnya menggunakan program komputer yang dapat mendownload semua semua doa, semua orang seperti email. Dia mencoba untuk menangani semua doa satu persatu, tapi menemukan itu sebagai tugas yang mustahil. Ia pun lalu memencet yes to all ke semua doa-doa yang terkirim di dirinya. Oke, di sela-sela keputusasaannya ini, karena ia ditinggal Grace, ia menggelar pesta yang meriah. Namun tetap aja ia masih kepikiran soal Grace. Ia yang cerdik pun menyuruh anjingnya untuk memberi petunjuk kepada Grace. Sedangkan Bruce yang ada di kamarnya dihampiri oleh rekan kerjanya. Susan kalau gede mau jadi apa? ML. Nah, rekan kerjanya sedikit menggoda dan terjadilah hal-hal yang gak lulus sensor. Grace ternyata datang ke pesta itu dan melihat semua ini. Ia marah. Bruce mengejarnya. Bruce mencoba menjelaskannya, namun ia tak mendengar penjelasan Bruce. Kasihan banget deh. Ia mengusir semua orang yang ada di pestanya, dan si Tuhan juga datang di situ. Dengan kekuatan Bruce guys, ia terus merayu Grace sampai ia berani datang ke Grace dan mencoba untuk memenangkan hatinya lagi. Namun tetap aja gagal. Mampus loh. Karena Bruce yang tidak kompeten dalam membalas doa, ia pun akhirnya mendapati dirinya berjalan di tengah-tengah kekacauan di kota. Semua ini karena lotre $17 yang waktu itu
ia doakan dan terkabul. Seluruh kota pun menjadi kacau dan demo di mana-mana. Bruce lalu berlari ke gudang tempat dia pertama kali bertemu Tuhan dan menemukannya sedang ngepel lantai. Secara kebetulan ini pukul 7 pada hari ke-7 sejak mereka pertama kali ketemu. Jadi Tuhan memberikan kain pel kepada Bruce dan berkata, tepat waktu. Mereka pun mengepel lantai bersama dan Bruce akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekacauan yang dia buat. Bruce tiba-tiba kembali ke apartemennya yang sepi dan akhirnya menyadari maksud gua bahwa dia harus mulai menggunakan kekuatan khususnya untuk membantu orang yang membutuhkan. Dia harus menggunakan kecerdasan, kesabaran, dan kecerdikannya. Bruce menebus kesalahannya dengan Evan guys, memastikan kalau Evan lah yang dia tugaskan kembali ke pembawa berita dan kembali meliput cerita-cerita menarik yang sesuai minat manusia. Dia bahkan menyelesaikan album foto yang Grace minta dan ia mulai memperingati puncak hubungan mereka. Ketika saudara perempuan Grace, Lisa, datang untuk mengambil barang-barang Grace dan melihat kalau Bruce telah menyelesaikan album, dia merasa kasihan padanya dan mengatakan kalau Grace berdoa untuknya sepanjang waktu. Bruce pun lalu berlari ke komputer dan mengunduh doa Grace yang baru masuk dan dia menyadari dia berdoa untuknya saat itu juga. Dia melihat dia menangis dan melihat ketidakbahagiaan putus asa, merasa benar-benar sedih dan gak berdaya. Ia pun berkeliaran di sekitar kota dalam keadaan kesedihan emosional, seperti malam dia dipecat. Dia pun berlutut di tengah jalan untuk berdoa namun malah ditabrak truk yang melaju. Bruce pun akhirnya menemukan dirinya di atas awan, berhadapan dengan Tuhan di surga. Mereka memiliki percakapan di mana Tuhan mengejar Bruce bagaimana berdoa. Maksudnya mengajari ya, bukan mengejar, sorry mulut gue belibet. Ketika Bruce menguasainya, Tuhan menekan jari-jarinya ke dada Bruce dan ada dengungan besar yang menurut Bruce sangat menyakitkan. Selanjutnya, Bruce terbangun karena cahaya yang menyilaukan di tengah jalan dan akhirnya ia menemukan dirinya di ranjang rumah sakit, tampak sangat hancur. Grace pun datang dan naik di tempat tidur, penuh kasih sayang dan pengampunan, dan setelah keluar, masih dalam gips, dia kembali ke toko roti, tempatnya di awal film. Tukang roti itu memajang kue besar berbentuk jarum suntik untuk mempromosikan donor darah Palang Merah, dan banyak orang yang berkumpul untuk menyumbang. Bruce mengumumkan bahwa dia dan Grace bertunangan, dan pergi bersamanya untuk memberikan darah, dan dari kejauhan si Tuhan pun melihatnya serta tersenyum. Tamat. Oke, udah kelar. Terima kasih ya yang udah menyimak. Sorry nih kalau gue belibet, gue soalnya lidahnya lagi panjang. Jadi ya sorry ya kalau twisted mulu. Ya udah kalau begitu lo jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya gue butuh duit, lo juga butuh hiburan. Ya kita sama-sama butuh semuanya. Ya udah kalau gitu Mindset pamit dan sorry kalau kayak gini. Bye bye, sampai bertemu di konten selanjutnya. Ya kalau masih ada, dadah semuanya. I love you, muah.